Jadi Indonesia dimanfaatkan oleh dua raksasa ini untuk cari sensasi. Sejuk-sejuk gini memang ya Bang, nuansa Bogor Ya, ya. ini, Silakan Bang. Ini namanya Pondok, apa namanya? Pondok Rasa Mala nih. Pondok Rasa Mala. Kita udah Dan sampai. Kita akan berbincang dengan penuh perasaan ya. Oke. Nah, Iya dong, karena emang ini di sini nuansanya juga sejuk ya. Sesuai Iya. sama kegemarannya Bang Rocky nih, suka sama gunung. pegunungan. Ya, Nah, saya pendaki gunung. Kamu saya penyelam. penyelam. Ini Ima, dia scuba diver. Dan Wah, pernah mengalami kegembiraan bersama ikan. Ya. tentunya. Tapi kalau ngomongin alam, memang di sini juga cukup alam banget ya Bang ya. Ini sangat, ini ketinggian berapa ini? Kira-kira 1.200 Oke. di kaki Gunung Salak. Nah, Bang Rocky nih, kita udah ketemu di Rockypedia kembali, G-Friends. Nah, kita kali ini mau berbincang sih Bang. Kan kita tahu ya kalau Indonesia sekarang sedang dihebohkan dengan event skala internasional KTT G20 nih Bang, di Bali. Gimana sih tanggapan seorang Bang Rocky Gerung gitu untuk rangkaian acara G20 ini? Ini acara yang akhirnya diselesaikan. Ah. Tetapi yang diselesaikan adalah seremoninya. Substansinya nggak dapat. Karena Rusia nggak datang, Putin nggak datang, Zelensky nggak datang. Jadi artinya agenda utama G20 itu kan selalu ngikutin current issue. Ya. Sesuatu yang lagi on fire. Nah, karena Indonesia dari awal punya ambisi untuk mendamaikan Dunia. mendamaikan dunia, terutama ketegangan Rusia dan Ukraina, dan Presiden Jokowi udah pergi ke Ukraina, mampir ke Rusia dengan harapan kalau dia berdamai, Indonesia bisa dapat Nobel. Kan itu Ya. ambisinya begitu tuh. Ternyata nggak terjadi tuh. Jadi udah pesta udah usai, Indonesia hanya dikenang sebagai event organizer. Oke. Karena nggak ada komunike tuh yang dihasilkan tuh. Kan biasanya ada komunike, tuntutan ini, tuntutan itu, dan ada poin untuk meneruskan misalnya pembicaraan perdamaian di Eropa itu bisa diajukan ke forum berikutnya. Itu nggak terjadi. Nah, yang agak unik bahwa Indonesia keluarin triliunan rupiah dihitung oleh majalah Tempo dan investasi nggak masuk. Jadi sebetulnya sebagai event organizer bangkrut Indonesia tuh, rugi tuh. Kan agak konyol kan event organizer rugi tuh, merugi. Dan panggung itu diambil alih oleh Joe Biden dan Xi Jinping yang jadi berita dunia. Terakhir Xi Jinping bikin blunder karena menegur PM Kanada. Trudeau tuh. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia hanya sekedar jadi tuan rumah dan nggak menghasilkan apa-apa tuh. Dari segi diplomasi juga kurang berhasil. Gitu, Ima. Berarti untuk hasil 52 lembar nih, Bang. Kan kita tahu ya ada itu 52 lembar nih final hasil dari conclusion. Leaders Declaration-nya G20 kurang lebih nggak berdampak banyak gitu. Nggak ya, ada, Bang? sebenarnya nggak ada poin di situ kan. Ya ada poin-poin kecil minta PBB untuk memperhatikan lagi soal food segala macam tuh. Tapi itu standar aja tuh. Yang jadi seksi sebetulnya kalau Indonesia berhasil mengundang Putin. Dan Presiden Ukraina lalu duduk sama-sama, itu akan jadi sejarah. Itu gagal. Ya, biasa aja kan, sesuatu yang diglorifikasi dari tahun lalu kan terus-menerus digembar-gemborkan. Indonesia adalah presidensi yang terpilih, bukan terpilih, terundi. Karena ini kan arisan, jadi memang Indonesia kebagian. Oke. Nah, Bang, kalau pertemuan Vladimir Putin sama Zelensky kan memang belum terwujud ya, dan memang belum bisa menjadi satu kebanggaan buat Indonesia yang tadinya menjadi tujuan utama dari G20 sendiri. Tapi kalau pertemuan dari Joe Biden dan juga Xi Jinping nih Bang, ini kan memang juga akhirnya menjadi pemberitaan besar ya, secara worldwide. Apakah ini juga bisa jadi sesuatu yang akhirnya ada memori dari G20 gitu yang ada memori bahwa sebetulnya kan Joe Biden dan Jinping tidak melakukan pertemuan bilateral tuh. Lain seperti Trudeau dan Jinping. Jadi faksi-faksi di dalam proksi Amerika itu
yang sebetulnya harusnya hadir di situ, misalnya tadi kan NATO itu proksinya Amerika, Ya. dia nggak hadir di situ. Tapi memang pada akhirnya ya berita utama pasti soal Joe Biden dengan Xi Jinping tuh. Nah, dua Presiden Jokowi negara tenggelam. besar gitu ya. Ya, boleh aja dianggap ya Presiden Jokowi mengundang dan berhasil datang, bukan mengundang dan berhasil. Memang Biden ingin uji di forum itu kalau ada Jinping, kira-kira dalam panel dunia itu siapa yang akan diunggulkan dalam pemberitaan. Jadi Indonesia dimanfaatkan oleh dua raksasa ini untuk cari sensasi. Jadi kita sebenarnya cuma tempat orang mencari sensasi, bukan kita yang menghasilkan substansi keputusan itu. Dan nggak ada satupun poin Indonesia di situ. Oke. Terus ini juga menarik Bang, karena kan memang yang menjadi perhatian dunia ini adalah kehadiran Vladimir Putin ya, Rusia. Memang Rusia hadir, namun tidak Vladimir Putin seperti itu. Tapi memang sudah bisa diprediksi dari sebelumnya nggak sih Bang, kalau memang Putin tidak akan hadir sebenarnya dari awal, karena memang ada Joe Biden yang juga cukup mempunyai power yang luar biasa gitu. Ya Putin, ya kita bisa duga dari awal Putin nggak mau hadir, karena kalau dia hadir artinya akan ada negosiasi. Padahal sebetulnya dia lagi berupaya untuk memastikan bahwa kekuasaan dia itu, kan kalau kita baca sejarah konflik Ukraina dan Rusia itu, Putin menganggap Ukraina itu adalah bagian dari Rusia sejak 900 tahun lalu. Ya. Waktu Perang Dunia kemudian dibentuklah Soviet Union. Lalu Ukraina dimasukkan ke situ tuh. Padahal sebetulnya menurut Rusia itu memang udah bagian dari dia tuh. Jadi Putin mau mengembalikan ingatan sejarah Rusia bahwa Ukraina itu dari awal bagian dari Rusia. Jadi dia nggak aneksasi tuh. Dia hanya ingin kembalikan tuh. Dan itu tanda-tandanya jelas tuh. Beberapa patung yang sebetulnya milik Ukraina itu dibawa ke Kremlin. Orang merasa bahwa memang Putin berupaya untuk menyatukan kembali Rusia. Jadi Putin menggelorakan semangat kerusiaan itu. Di dalamnya adalah Ukraina. Karena itu Putin merasa ya kalau diplomasi internasional dia bisa kalah diplomasi itu. Yang kedua, Putin mungkin menghitung kan di Rusia ada ketegangan juga bahwa kelas menengah Rusia itu ada yang banyak yang anti Putin sebetulnya karena Putin terlihat terlalu berambisi itu dengan akibat ekonomi Rusia berantakan. Jadi kalkulasi Putin benar, kalau dia datang dia akan kalah pamor, dan akan ditekan. Jadi ya udah betul. Dan Presiden Jokowi kan berupaya buat yakinin datang. Iya itu Indonesia nggak mungkin meyakinin Putin datang, kecuali Indonesia bilang, oke, Putin Anda dapat 70% proporsi pemberitaan dan Joe Biden cuma 30%, itu nggak mungkin. Dan CIA lebih banyak beredar daripada KGB di Indonesia. Betul. Nah, kita balik lagi ke G20 ya, berarti memang sudah terprediksi lah ya, Putin ini emang dari awal juga sudah memikirkan untuk kemungkinan tidak hadir di G20. Kalau dia hadir bisa dia nggak balik. Indonesia, ya betul. Oke, nah Bang Rocky ini menarik juga nih, karena kan tadi kita dengar bahwa memang G20 bisa dikatakan sisi positifnya kalau dari pandangan seorang Rocky Gerung gitu ya, belum terlihat, khususnya untuk Indonesia. Tapi sedikitnya masa tidak ada gitu Bang? Karena glorifikasi nggak terjadi. Karena kan 2 tahun ini kan disebar segala macam predikat bahwa Indonesia bakal berhasil bahkan mengumpulkan dana gitu ya, menengahi konflik itu nggak terjadi. Tapi kalau dari sisi positifnya, Bang Rocky, apa sih sisi positif dari keberlangsungan G20 untuk Indonesia dan juga untuk masyarakat Indonesia gitu? Karena kalau saya pribadi nih kemarin melihat sedikit bangga juga sih, Indonesia gitu ada bangganya nih Bang gitu. Tapi iya dari awal kan Indonesia berupaya membanggakan diri. Tapi kalau dibilang ada yang bagus nggak? Ya ada aja yang bagus karena Indonesia punya pengalaman baru menyelenggarakan G20 dan itu putaran 20 tahun ke depan nanti itu. Dan orang akan ingat bahwa di G20 itu terjadi hal-hal yang sebutnya disebut side event. Tapi side event yang dimenangkan oleh kekuatan diplomasi Kanada tuh. Kanada lebih banyak dapat proporsi pemberitaan ketimbang Presiden Jokowi karena Presiden Trudeau cekcok dengan Jinping. Dengan Xi Jinping. Karena perbedaan pandangan tentang pendapat yang terbuka ya. Ya, dan sebetulnya itu teguran juga bagi Indonesia kalau saya tafsirkan. Kan Trudeau bilang begini nih, iya kita memang melakukan pembicaraan empat mata dengan Jinping. Tetapi saya datang dari negara yang terbuka negara demokratis. Karena itu saya mesti terangkan pada masyarakat saya tuh hasilnya. Itu yang diprotes Jinping. Itu sekaligus teguran bagi Indonesia. Indonesia sering nggak mau terbuka dalam soal-soal hubungan internasional. Apalagi dalam soal dalam negeri.
Tapi orang ingat bahwa Presiden Jokowi bahkan memuji Jinping sebagai the big brother itu, kakak besar gitu kan. Itu mengingatkan saya pada satu buku yang ditulis oleh George Orwell, 1984, yang memakai istilah Big Brother is watching us. Jadi sebetulnya itu istilah yang otoritarian. Nah kalau Pak Jokowi pakai istilah Big Brother, pasti timnya itu nggak provide Pak Jokowi. Itu istilah yang buruk sebetulnya. Jadi kita mengakui bahwa Cina itu adalah kakak besar yang akan membuat kita sengsara. Karena dalam istilah Orwellian politics, Big Brother artinya seorang tiran yang akan menyengsarakan masyarakat. Salah pakai diksi lah. Oke, karena memang juga ada kerjasama yang sangat besar ya, kereta cepat yang sangat cepat. Itu kereta cepat, IKN juga diminta dibiayai kembali oleh Cina ya. Dan Cina masuk ke situ. Wah, ini dari satu rangkaian event G20 aja, ini kita bisa berbincang sampai luas banget ya, Bang Rocky ya. Karena ternyata kan kita tahu ya kalau memang G20 itu awalnya permulaan untuk perbincangan tentang ekonomi gitu ya. Tapi akhirnya sekarang pembahasannya pun juga melebar. Nah, salah satu yang menarik nih Bang, kita tahu katanya salah satu hasil dari deklarasi leader ini adalah transisi energi yang berkelanjutan. Nah, gimana tanggapan seorang Bang Rocky, pecinta alam ya kan? Ini pasti sangat relatable deh sama isu pasti. Ini gitu. Jadi karena tujuannya yang pertama ini boleh saya bacakan sebentar ya Bang ya. Mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan. Ya, itu soal adil dan berkelanjutan. Kan kalau disebut bahwa misalnya wilayah Kalimantan dia memang punya batu bara, dia punya sawit. Dan hanya itu sumber dayanya. Dan kalau kita tanya kembali ke orang Kalimantan enggak? Sumber daya itu enggak, karena Sungai Mahakam itu jadi sungai oligarki, itu tongkang batu bara itu lalu lintas di situ dan hasilnya nggak masuk ke Kalimantan, terutama Kalimantan Timur yang akan jadi ibu kota. Jadi tetap ide sustainability atau orang pertanyakan the sustainability of the idea of sustainable development. Seberapa sustain ide sustainable development itu? Orang mulai hitung tuh. Kalau bangun ibu kota itu artinya ada perusahaan lingkungan. Ada lubang ozon yang akan diproduksi karena begitu ibu kota dibangun seluruh private jet oligarki masuk ke situ. Jadi bagi Eropa itu justru dibuat untuk mengikat Presiden Jokowi kan. Tapi Presiden Jokowi bilang bahwa enggak, itu proyek harus diteruskan tuh. Bahkan sebelumnya kan di Glasgow sebelumnya itu konferensi lingkungan di situ, Presiden dan Menteri Kehutanan bilang negara-negara besar jangan tuntut kita untuk carbon trading dulu ya, karena kami lagi membangun. Dan buktikan dulu bahwa Amerika bisa nurunin emisi karbon baru kita ikuti. Jadi sebetulnya ada yang oportunistis itu tuh. Kalau misalnya Indonesia jadi tuan rumah G20, dia justru mesti memelopori prinsip-prinsip green economy dengan mengatakan misalnya oke, demi dunia yang hijau maka saya Presiden Republik Indonesia membatalkan IKN. Nah, itu bagus buat para pecinta lingkungan. Tapi itu nggak mungkin terjadi karena bagi Jokowi hanya itu satu-satunya legacy dia untuk dia pamerkan ke generasi berikutnya, ke generasi kamu. IKN itu ya? Iya. Oke. Wah, ini semakin menarik nih Gifran, perbincangan kita bersama dengan Bang Rocky Gerung ya. Jadi kita akan semakin memiliki berbagai pandangan dan pendapat. Tapi sebelum melanjutin nih Bang, karena kita ngomongin alam ya, dan di sini juga alamnya sangat memikat. Gimana kita kalau sambil lihat sekitar sini juga nih Bang, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Oke. Iya, pertanyaan kamu juga sangat memikat. Jadi mari kita pindah supaya lebih memikat ya. Oke. Mari kita explore dulu nih Bang. Antisipasi kan kita mau dikhianati, mending mengkhianati duluan.